Puji Tuhan, saudari. Hari ini kita berjumpa kembali. Kita memasuki kelas kebenaran, pelajaran ke-46, yaitu mengenai keselamatan. Amin. Mungkin sebelumnya kita bisa berdoa terlebih dulu ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur padamu Tuhan. Tuhan, Engkau adalah Allah Tritunggal yang telah melalui proses. Tuhan hari ini telah memberikan keselamatan pada kami. Tuhan, berikan kami roh, hikmat, dan wahyu. Berikan kami terang, supaya kami mengenal apakah keselamatan itu, sumber keselamatan, dan bagaimana cara diselamatkan. Tuhan, sehingga melalui ini kami juga boleh memberitakan keselamatan kepada orang lain. Tuhan Yesus, berkati waktu yang singkat ini, supaya kami semua beroleh terang, Tuhan, mengenai keselamatan. Terima kasih Tuhan. Amin. Puji Tuhan, saudari. Hari ini kita melanjutkan kelas kebenaran yang berjudul mengenai keselamatan. Amin. Di dalam Alkitab, sedikitnya keselamatan itu ada 5 jenis. Yang pertama adalah keselamatan kekal. Yohanes pasal 3 ayat 36 mengatakan, siapa saja yang percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi siapa saja yang tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap tinggal di atasnya. Puji Tuhan, hari ini kita adalah orang-orang yang sudah percaya, dan kita adalah orang-orang yang sudah beroleh keselamatan kekal. Keselamatan yang kita terima ini bukan sementara, tetapi bersifat kekal selama-lamanya. Lalu, jenis keselamatan yang lain di dalam Alkitab, itu ada keselamatan harian. Setiap hari, hari demi hari kita perlu diselamatkan. Lalu juga ada keselamatan lingkungan. Lalu juga ada keselamatan tubuh dan keselamatan jiwa. Namun hari ini, kita akan lebih memfokuskan kepada apa yang kita bahas, kepada keselamatan kekal. Jadi, saudari, waktu yang singkat ini, kita sama-sama belajar mengenai keselamatan yang beraspek kekal ini. Amin. Ini ada 5 poin. Yang pertama kita membahas mengenai sumber keselamatan. Apakah sumber dari keselamatan itu? Sumber keselamatan yang pertama adalah kasih Allah. Yohanes pasal 3 ayat 16 memperlihatkan pada kita bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudari, dari ayat ini kita melihat bahwa Allah mengasihi dunia, mengasihi manusia. Sehingga melalui kasih Allah yang sedemikian ini, manusia bisa menerima keselamatan. Jadi, hari ini jika Allah tidak mengasihi kita, maka kita tidak akan menerima keselamatan. Jadi keselamatan yang kita peroleh adalah karena kasih Allah kepada manusia. Amin. Kemudian kita lanjutkan. Yang kedua, sumber keselamatan adalah belas kasih Allah. Titus pasal 3 ayat 5 mengatakan, pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan benar yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya, melalui permandian kembali dan melalui pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi di dalam ayat ini kita bisa melihat bahwa keselamatan yang kita terima itu adalah karena rahmat-Nya, adalah karena belas kasih Allah. Tanpa belas kasih Allah, kita juga tidak akan bisa menerima keselamatan. Kasih Allah itu mempersiapkan keselamatan bagi kita. Sementara belas kasihannya itu menyebabkan dia melimpahkan keselamatannya kepada kita. Amin. Kita lanjutkan yang ketiga, sumber keselamatan adalah kasih karunia Allah. Efesus pasal 2 ayat 8-9 mengatakan, sebab
Karena anugerah kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, supaya tidak ada orang yang memegahkan diri. Saudari, dari ayat ini kita melihat bahwa sumber keselamatan juga adalah kasih karunia Allah. Di dalam Efesus pasal 2 ayat 8-9 mengatakan bahwa karena kasih karunia atau anugerah kita diselamatkan. Bukan karena usaha kita, bukan karena perbuatan kita, tetapi adalah karena anugerah kasih karunia Allah. Puji Tuhan, kita diselamatkan adalah oleh kasih karunia Allah dan bukan oleh perbuatan kita. Amin. Lalu yang kedua, kita melihat mengenai perampungan keselamatan. Sorry, perampungan keselamatan ini akan lebih jelas kita gambarkan di sini adalah perampungan keselamatan kita ini adalah oleh Allah Tritunggal. Amin. Allah Bapa yang merencanakan keselamatan dan Allah Putra yang merampungkan keselamatan itu, serta Allah Roh yang menerapkan keselamatan di atas diri kita. Di dalam contoh di Lukas pasal 15, kita melihat mengenai anak yang hilang, ataupun dirham yang hilang. Kita bisa melihat gambaran dari contoh-contoh ini, ada pekerjaan Allah Tritunggal yang merampungkan keselamatan di atas diri manusia. Terus jadi kita melihat lebih detail poin demi poin ya. Yang pertama, perampungan keselamatan ini adalah dari Allah Bapa. Allah Bapa itu memilih kita sejak permulaan, yaitu sebelum dunia dijadikan, dan di dalam penentuan kedaulatannya. Amin, puji Tuhan. Hari ini Allah Bapa sudah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Di Efesus pasal 1 juga kita melihat bahwa Allah memilih kita itu sebelum dunia dijadikan, supaya kita bisa menjadi anak-anaknya. Puji Tuhan, hari ini kita adalah orang-orang yang sudah dipilih, orang-orang yang sudah ditentukan untuk menjadi anak-anak Allah, untuk menerima keselamatan dari Allah. Lalu yang kedua, perampungan keselamatan ini juga adalah di dalam Allah Putra. Kita tahu bahwa Kristus melalui Allah berinkarnasi menjadi manusia, melalui kehidupan insani, kematian, kebangkitan, serta kenaikannya, itu memberikan dampak hasil yang besar di dalam keselamatan kita. Melalui langkah-langkah ini, dia mengakhiri hal-hal yang negatif, yaitu dosa, daging, manusia lama, setan, dunia, ciptaan lama, dan semua ketentuan hukum Taurat sudah diakhiri di atas kematiannya di atas kayu salib. Namun, bukan hanya mengakhiri hal-hal negatif, tetapi kematian, kebangkitan, dan kenaikannya ini juga memberikan hal yang positif, yaitu membebaskan hayat ilahi, sehingga kita hari ini manusia bisa memiliki hubungan hayat dengan Allah, menjadi kesatuan yang organik dengan Allah. Puji Tuhan, hari ini dulu kita adalah ras manusia yang tidak ada hubungannya dengan Allah. Namun, melalui inkarnasi, kehidupan insani, kematian, kebangkitan, dan kenaikannya, hari ini Allah telah membebaskan hayat ilahinya. Kita menerima hayatnya, kita menerima keselamatan, sehingga kita bisa memiliki hubungan hayat, kesatuan organik dengan Allah. Amin. Lalu yang ketiga, juga adalah melalui Allah Roh. Saudari, Allah Roh adalah perampungan akhir dari Allah Tritunggal yang telah melalui proses. Puji Tuhan, hari ini pencapaian Allah Tritunggal kepada kita adalah untuk menerapkan apa yang direncanakan Bapa dan apa yang telah dirampungkan Putra. Saudari, karena itu Allah Roh ini merampungkan, adalah perampungan akhir dari Allah Tritunggal yang telah melalui proses, sehingga keselamatan ini bisa diterapkan di atas diri kita. Amin, puji Tuhan. Kita akan lanjutkan di poin ketiga,
kita akan berbicara mengenai makna dari keselamatan. Makna keselamatan yang pertama, jadi kita melihat bahwa adanya panggilan Allah. Panggilan Allah adalah hal pertama yang Allah rampungkan dalam orang-orang pilihannya. Saudari, amin, dia memanggil keluar dari ras Adam, ciptaan, dan memindahkan kita ke dalam ras Abraham yang dipanggil. Untuk apa? Supaya kita keluar dari hayat ciptaan lama ke dalam hayat ciptaan baru. Puji Tuhan, hari ini kita semua adalah orang-orang yang telah dipanggil oleh Allah, menerima panggilan Allah, dan dibawa masuk ke dalam ciptaan baru. Lalu, kita melihat makna keselamatan yang kedua adalah pengudusan roh. Amin, puji Tuhan, kita diselamatkan adalah melalui pengudusan roh. Setelah Allah memanggil manusia, Roh Kudus datang untuk memisahkan manusia, untuk menguduskan manusia. Untuk apa? Agar manusia ini bisa bertobat, berpaling kepada Allah, kepada ketaatan iman. Saudari, dalam penebusan Kristus ini, Roh Kudus menguduskan orang-orang yang jatuh, orang-orang yang telah berdosa, yaitu dengan menerangi dan mencari mereka, menginsafkan mereka tentang dosa, tentang keadilan dan tentang penghakiman. Puji Tuhan, hal ini akan menyebabkan kita bisa menerima keselamatan Allah dan menerima pengudusan dari roh itu. Jadi, setelah Allah memanggil manusia, Roh Kudus datang untuk memisahkan manusia, agar manusia bisa bertobat, berpaling kepada Allah. Puji Tuhan, Roh Kudus menguduskan orang-orang yang jatuh dengan menerangi dan mencari mereka, menginsafkan mereka tentang dosa, tentang keadilan dan tentang penghakiman. Amin. Kita lanjutkan bahwa yang ketiga ada penebusan Kristus. Saudari, Kristus mati di kayu salib adalah untuk merampungkan penebusan bagi kita. Kita diselamatkan adalah melalui penebusan Kristus. Amin. Kemudian yang keempat, kita juga adalah kesatuan dengan Allah Tritunggal. Amin. Puji Tuhan. Hari ini kita yang dulu adalah orang dosa, melalui keselamatan kita bisa bersatu dengan Allah Tritunggal. Puji Tuhan. Melalui kesatuan kita dengan Allah Bapa, kita memiliki hayat dan sifatnya yang berhubungan dengannya, dalam hayat dan bersatu dengannya dalam sifat, sehingga menghasilkan kesatuan organik. Puji Tuhan, hari ini kita melalui keselamatan yang kita terima, kita beroleh hayat dan sifatnya. Kemudian, melalui kesatuan kita dengan Allah Putra, kita telah ditempatkan di dalam Dia, dan Dia di dalam kita. Puji Tuhan, keselamatan ini bukan hanya membuat kita tinggal di dalam Kristus, tetapi Kristus juga tinggal di dalam kita. Dengan demikian, kita telah menjadi satu dengannya, berbagian dengannya, dalam hayat, sifat, kehidupan, dan aktivitas yang sama. Puji Tuhan. Juga melalui kesatuan kita dengan Allah Roh, kita telah menerima Dia ke dalam diri kita secara esensial untuk keberadaan, diri, hayat, dan kehidupan kita. Kita juga telah menerima Dia sebagai roh kuasa di atas diri kita secara ekonomikal untuk pekerjaan dan fungsi rohani kita. Puji Tuhan, keselamatan ini bukan hanya membuat kita menerima hayatnya, tetapi kita juga menerima roh kuasa, yaitu roh secara ekonomikal yang dicurahkan ke atas diri kita adalah untuk pekerjaan dan fungsi rohani kita. Jadi, saudari, kita hari ini orang-orang yang telah menerima keselamatan, amin, melalui kita berbaur, bersatu dengan Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh, ini memampukan kita untuk juga bisa berbagian dengan pekerjaannya, ekonominya, yaitu dengan mencurahkan roh secara ekonomikal, sehingga kita bisa pergi keluar, memberitakan keselamatan kepada orang lain. Puji Tuhan. Amin. Kita lanjutkan yang kelima adalah melalui kelahiran kembali. Saudari, kelahiran kembali roh. Saudari, keselamatan kita adalah melalui kelahiran kembali roh. Kita melihat di dalam
catatan Yohanes pasal 3, saat Nikodemus datang kepada Tuhan. Nikodemus adalah seorang guru ahli yang besar. Dia bertanya pada Tuhan, bagaimana seorang ini bisa dilahirkan kembali. Saudari, amin. Di dalam Yohanes pasal 3 ayat 5, Yesus menjawab, sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Artinya, jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat menerima keselamatan. Puji Tuhan, melalui ayat ini, kita bisa melihat dengan jelas bahwa untuk menerima keselamatan, untuk bisa masuk dalam kerajaan Allah, seseorang perlu dilahirkan dari air dan roh. Amin, puji Tuhan. Jadi hari ini kita menerima keselamatan itu adalah karena kita sudah dilahirkan kembali. Kita dilahirkan dari air, kita dilahirkan dari roh. Yohanes pasal 3 ayat 6 mengatakan, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Puji Tuhan, hari ini melalui kelahiran yang kembali kita dilahirkan dari air, kita dilahirkan secara daging. Saudari, namun kita juga adalah melalui dilahirkan kembali dari roh, kita adalah orang-orang yang telah dilahirkan dari roh. Saudari, hari ini, amin, melalui kelahiran yang sedemikian ini, membuat kita bisa menerima keselamatan, membuat kita bisa masuk dalam kerajaan Allah. Puji Tuhan, amin, kita adalah orang-orang yang sangat dibelas kasihani. Saudari, kalau kita melihat diri kita, pasti kita akan merasakan kita ini adalah orang dosa, orang yang tidak layak. Orang seperti Nikodemus pun, amin, dia perlu dilahirkan dari air dan roh untuk bisa menerima keselamatan. Amin. Kita juga hari ini adalah orang-orang yang telah mengalami kelahiran dari air dan roh, sehingga kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Puji Tuhan. Kita lanjutkan di poin yang keempat. Ini adalah poin yang cukup penting, saudari. Amin. Di poin ini, kita perlu bukan hanya mengenal, tetapi kita juga perlu menghafalkan sampai benar-benar ini di luar pemikiran kita, sehingga kita bisa dengan spontan, amin, kita benar-benar mengenal 4 cara untuk diselamatkan. Di dalam buku Pelajaran Kebenaran, 4 cara diselamatkan ini ada percaya, menyeru, mengaku, dibaptis. Namun, saudari, kalau kita melihat di referensi atau buku-buku yang lain, kita akan membahas cara diselamatkan ini dengan 4 cara yang sedikit berbeda, tetapi sebenarnya sama, gitu ya, yaitu bertobat, percaya, mengaku, dibaptis. Mengapa memilih 4 cara ini? Jadi sebenarnya mengaku dan menyeru itu adalah satu hal. Jadi di poin ini kita bisa jadikan satu antara mengaku dan menyeru, gitu ya. Jadi kalau kita membaca buku Misteri Hidup Manusia atau Rahasia Hidup Manusia, di bagian terakhir dikatakan bahwa cara diselamatkan itu ada 4 hal, yaitu bertobat, percaya, mengaku, dan dibaptis. Amin. Jadi, apakah bertobat? Bertobat adalah memalingkan hati kepada Allah. Jadi, bertobat itu bukan berarti menyesali diri, tetapi adalah berpaling kepada Allah. Dulu kita membelakangi Allah. Jadi, amin, begitu kita percaya, begitu kita menerima Injil, kita akan berpaling, membuat hati kita
berpaling menghadap kepada Allah. Itulah bertobat. Jadi bertobat itu bukan menyesali diri. Dulu saya adalah orang yang jahat, kemudian maafkan, karena mendengarkan Injil, lalu kita percaya Tuhan, dan kita menyesali masa-masa yang lampau. Bukan demikian. Bertobat itu bukan menyesali diri. Bertobat adalah memalingkan hati kita kepada Allah. Dulu kita membelakangi Allah, hari ini karena kita mendengarkan Injil, kita percaya, kita membuat hati kita berpaling kepada Allah. Maafkan. Lalu yang kedua adalah percaya. Nah, ini ada satu poin yang penting, saudari. Percaya di dalam Alkitab itu berarti menerima. Yohanes pasal 1 ayat 12 mengatakan, namun semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Saudari, percaya di dalam Alkitab itu mengandung arti menerima. Mungkin saya berikan ilustrasi supaya lebih gampang gitu ya. Misalnya saya mempunyai sebuah pena. Saudari, pena ini akan saya berikan kepada saudara A. Kalau saya hanya mengatakan saudara A, kamu akan saya berikan pena, tetapi pena ini tetap saya pegang gitu ya. Saudara A ini percaya atau tidak? Dia nggak akan percaya. Karena masih belum menerima barangnya, masih belum menerima bendanya. Tetapi kalau saya setelah mengatakan, kamu akan saya berikan pena ini, kemudian saudara A menerimanya, memegang pena ini, puji Tuhan, dia akan percaya. Nah, hari ini percaya itu juga demikian. Percaya di dalam Alkitab itu mengandung arti menerima. Jadi, saudari, percaya itu bukan cuma dengan mulut kita mengatakan, ya saya percaya kepada Tuhan. Namun, percaya itu di dalam hati kita menerima dia masuk ke dalam kita. Amin. Jadi, kalau hanya mengatakan, saya percaya Tuhan, itu gampang gitu ya. Kita berikan orang di tengah jalan, ini Pak, saya kasih 100.000, katakan percaya Tuhan. Banyak orang akan datang kepada kita, ya saya mau percaya Tuhan. Saya percaya Tuhan, karena dia menerima uang 100.000. Tetapi saudari percaya, di dalam Alkitab ini mengandung arti menerima Tuhan masuk ke dalam kita. Amin. Percaya yang sedemikian ini akan buat kita beroleh keselamatan. Lalu, langkah yang ketiga untuk menerima keselamatan adalah mengaku. Mengaku ini juga berarti berseru. Kita baca beberapa ayat. Roma pasal 10 ayat 14 mengatakan, tetapi bagaimana orang dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia. Jadi untuk bisa berseru kepada dia, berseru kepada Tuhan, orang harus percaya kepada dia. Amin. Kemudian pasal 10 ayat 10 mengatakan, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jadi saudari, mengapa hari ini kita kok perlu mengaku atau berseru? Karena di dalam Roma dikatakan, dengan hati orang percaya dibenarkan, dengan mulut orang mengaku diselamatkan. Jadi ini bukan langkah yang lain, langkah yang berbeda, tetapi ini adalah satu kesatuan. Begitu orang percaya kepada Tuhan, pasti dia bisa dengan mulut mengaku dan diselamatkan. Jadi saudari, langkah yang terbaik pada saat kita memberitakan Injil adalah kita mengajak dia berdoa. Menghidupkan roh orang paling baik adalah bersama-sama berdoa, menyeru nama Tuhan. Jadi yang terbaik waktu kita memberitakan Injil, saudari perlu bersama-sama mengajak dia, berdoa bersama-sama, mengajak dia, menyeru nama Tuhan bersama-sama. Amin. Ini akan bisa menghidupkan rohnya dan membuat dia beroleh keselamatan. Jadi saudari, hari ini
untuk memberitakan Injil itu bukan cuma kita pandai, harus pandai peta lidah atau memberitakan Injil pada orang. Namun cara yang terbaik, langkah terbaik supaya orang bisa diselamatkan adalah dengan membawa orang tersebut berdoa bersama dengan kita. Dengan membawa orang tersebut berseru, mengaku Tuhan. Oh, Tuhan Yesus. Roma pasal 10 ayat 13 mengatakan bahwa barang siapa berseru kepada nama Tuhan, pasti diselamatkan. Amin. Jadi saudari, waktu kita memberitakan Injil, jangan lupa kita perlu mengajak dia untuk bersama-sama menyeru nama Tuhan. Oh, Tuhan Yesus. Oh, Tuhan Yesus. Amin. Dengan demikian, rohnya akan dibangkitkan. Amin. Rohnya akan dihidupkan kembali. Saudari, ini adalah langkah yang paling membuat orang bisa menerima rohnya dihidupkan, paling mudah membuat roh orang dihidupkan kembali. Kita mengajak dia bersama-sama berseru, kita mengajak dia bersama-sama berdoa. Amin. Sedikit berbicara, berdoa bersama-sama. Berbicara lagi, berdoa bersama-sama. Berbicara lagi, berseru bersama-sama. Amin. Ini akan membuat dia menerima keselamatan. Amin. Puji Tuhan. Lalu langkah yang terakhir, yang cukup penting, dikatakan dibaptis. Dibaptis ini adalah apa? Dibaptis adalah bersaksi. Saudari, dibaptis adalah bersaksi di hadapan manusia, di hadapan Allah, di hadapan setan, bahwa kita sudah menjadi milik Allah. Markus 16 ayat 16 dikatakan, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Puji Tuhan. Hari ini, ayat ini mengatakan cukup jelas, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Bukan dikatakan siapa yang percaya dan seminggu kemudian dibaptis akan diselamatkan. Atau siapa yang percaya dan sebulan kemudian dibaptis akan diselamatkan. Ayat ini nggak mengatakan demikian. Ayat ini mengatakan siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Artinya apa? Percaya dan dibaptis ini adalah satu kesatuan. Bukan dua hal yang berbeda. Amin. Ini adalah satu kesatuan, satu langkah, dua langkah yang menjadi satu. Saudari, hari ini setelah kita memberitakan Injil, dia percaya kepada Tuhan, yang terbaik adalah saat itu juga membawa dia untuk dibaptis. Amin. Karena percaya dan dibaptis ini akan membuat dia bisa menerima keselamatan yang kekal. Puji Tuhan. Saudari, kiranya kita sama-sama bisa menghafalkan 4 langkah ini ya, yaitu bertobat, percaya, mengaku, dan dibaptis. Jadi melalui 4 langkah ini, amin, akan membuat orang bisa menerima keselamatan kekal Allah. Puji Tuhan. Kita lanjutkan. Di bagian terakhir, berbicara mengenai khasiat keselamatan. Ada banyak khasiat keselamatan yang kita terima. Amin. Yang pertama adalah kita diampuni dosa-dosanya. Melalui keselamatan, amin, orang akan menerima pengampunan dosa-dosa. Melalui keselamatan, orang akan dibebaskan dari penghakiman dan penghukuman Allah. Lalu juga melalui keselamatan, orang akan dibebaskan dari kutukan hukum Taurat. Dibebaskan dari murka Allah. Dibebaskan dari ketakutan dan perhambaan akan maut. Juga akan luput dari kebinasaan yang kekal. Karena itu, saudari, khasiat keselamatan ini sangat banyak. Juga ada dibebaskan dari kuasa dosa, dibebaskan dari belenggu hukum Taurat, dibebaskan dari daging, dibebaskan dari manusia lama, dibebaskan dari penindasan Satan, dibebaskan dari kuasa dan pesona dunia, dunia agama, dan ketentuannya. Kemudian juga dibebaskan dari cara hidup yang sia-sia. Saudari, amin, semua ini bisa langsung diterima seseorang waktu dia mengalami menerima keselamatan. Puji Tuhan, hari ini banyak hal yang bisa kita dilepaskan, dibebaskan dari dosa, dari murka Allah, dari kutukan hukum Taurat, dari daging, dari manusia lama,
Semua ini akan bisa kita alami waktu kita menerima keselamatan. Puji Tuhan. Amin. Karena itu keselamatan ini akan membuat manusia mengalami sukacita yang sangat besar. Haleluya. Karena itu saudari, keselamatan ini supaya tidak hanya berhenti pada diri kita, tetapi kita juga bisa meneruskan, melepaskan orang, banyak orang, juga supaya mereka juga mengalami keselamatan yang kita terima hari ini. Puji Tuhan. Jadi, berita hari ini yang kita pelajarin bukan hanya membuat kita mengenal, oh ya, saya adalah orang yang sudah diselamatkan, saya adalah orang yang telah menerima keselamatan kekal. Lebih-lebih kita juga bisa memberitakan keselamatan ini kepada orang lain, sehingga orang juga menerima keselamatan yang kekal ini. Karena itu, saudari, jangan lupa 4 langkah cara yang diselamatkan tadi. Kita perlu menghafalkan, kita juga perlu baik-baik memberitakan ini, sehingga orang bisa menerima keselamatan sama seperti dengan kita. Puji Tuhan, Tuhan berkati. Saya sampai di sini. Kiranya saudari juga, amin, sama-sama boleh menerima terang, bisa menerima wahyu, bahwa keselamatan ini adalah keselamatan yang kekal, yang bisa diterima oleh manusia saat dia percaya kepada Tuhan. Dan hari ini keselamatan ini tidak hanya berhenti pada kita, keselamatan ini akan terus, amin, sampai kepada banyak orang menerima keselamatan. Puji Tuhan, Tuhan berkati. Amin.